Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Anak-anak kelas 41 yang Bapak banggakan, soleh dan soleha, kita selalu berdoa mudah-mudahan kita sekeluarga diberikan panjang umur ya. Dan kamu jangan lupa setiap ba'da sholat ya, mendoakan orang tua kalian agar selalu panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, yang halal. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 4, silakan dibuka buku paket 4F. Kita minggu depan kemungkinan besar kita berganti buku ya. Memang setiap yang Bapak sampaikan itu biasanya materi-materi yang sering dikeluarkan di ulangan ya, termasuk materi yang hari ini sering dikeluarkan di setiap tahun ya, jadi tolong diingat-ingat, yaitu kita sudah mempelajari tentang bagaimana melestarikan alam ya, dan itu adalah kewajiban kita sebagai manusia setelah kita mengambil sumber daya alam untuk kebutuhan kita manusia, tapi kita punya kewajiban untuk melestarikan alam. Salah satunya jangan sampai kita habiskan mereka, kita berlaku sewenang-wenang ya, termasuk kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan termasuk kita melindunginya ya, dengan cara membuat tempat pelestarian alam. Tempat pelestarian alam. Nah, di halaman 89 Indonesia sebenarnya sudah memiliki pemikiran yang cerdas ya. Dan mudah-mudahan ini selalu terjaga, jangan berubah karena pergantian pimpinan. Kita sudah punya minimal gitu ya, ada 4 model tempat pelestarian. Ada nama cagar alam, silakan dilihat sayang. Ada yang namanya cagar alam, tempat pelestariannya. Nah, cagar alam ini intinya tempat pelestarian alam berupa hewan dan tumbuhan. Ya, pada intinya seperti itu. Nah, tetapi cagar alam ini ekosistemnya tidak dirubah apa adanya ya. Seperti contoh cagar alam Pangandaran, Jawa Barat. Kita bisa lihat, saya sudah mencari di ini cagar alam Pangandaran, banyak turis-turis ya bule. Kemudian lihat ini ada hewan-hewannya. Di sana ada monyet ekor panjang, ada lutung, ada kalong, banteng, rusa, kancil, landak, biawak, dan beberapa jenis ular termasuk ular pucuk. Burung pun ada, cangehgar, tung, tumpuk, cipau, dan jok-jok. Sedangkan floranya didominasi ada laban, kisegel, merong, pohon kondang, pohon Barringtonia, dan masih banyak lagi. Bahkan ada goa nih, ya ada goa Daman Hidu, namanya Batu Kalde, seperti sapi bentuknya. Ada gua Panggung, gua Parat, gua Lanang, gua Sumur Modal, dan gua Jepang. Ini seperti ini penampakannya, sayang. Subhanallah ya. Ini gua Panggung, gua Jepang. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Taman Nasional. Taman Nasional juga sama, dia ekosistemnya masih asli. Tetapi ada yang menjadi perbedaan adalah dengan cagar alam dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kalau ini untuk dimanfaatkan lebih tinggi lagi, yaitu tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan seterusnya. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon ya, saya ambil. Misalkan Taman Nasional ya, namanya Taman Nasional Ujung Kulon. Ini boleh ya, selain untuk menjaga hewan, melestarikan hewan dan tumbuhan, tapi juga untuk penelitian. Bahkan pada tanggal 1 Februari UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon di Banten itu sebagai Natural World Heritage Site, situs ya dunia, rumah bagi badak Jawa. Oke, ini kamu lihat, masya Allah ya, pakai kano ya, gepek gitu ya.
menyusuri rawa begitu, masya Allah indah. Ini badak Jawanya penampakannya sayang. Oke, nah, ini buat penelitian bedanya. Kalau tadi kan hanya buat wisata begitu ya. Kalau cagar alam, tapi Taman Nasional ditingkatkan untuk penelitian. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon, rumah badak. Yang berikutnya hutan lindung. Nah, ini melindungi hewan, tumbuhan, dan daerah resapan air. Ini penting sekali nih. Contohnya di Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan sekarang lagi ada banjir. Penting. Hutan lindung ini nggak boleh dirubah fungsinya karena dia untuk resapan air. Selain itu juga melindungi hewan dan tumbuhan. Ya. Jadi hutan lindung yang ada di Kalimantan itu tidak boleh dirubah-rubah, dikurangi karena memang itu untuk resapan air. Ini penampakannya hutan lindung Sungai Wain. Nanti ada banyak di pinggirnya itu ada banyak tanaman bakau. Perhatikan, indah sekali. Seperti ini. Ada tanaman dan hewan yang dilindungi, misalkan tentunya kalau di sana ada ini ya, tumbuhan langka seperti kantung semar di sana ada. Kalau hewannya kita sudah tahu itu ada burung enggang ya, burungnya orang Dayak di sana. Kita perhatikan jenis burung endemik langka seperti burung enggang dan burung pelatuk itu ada di hutan lindung ini. Sedangkan faunanya banyak tadi, selain tadi ya kantung semar, ada macan dahan beruang madu, lutung merah. Maaf ini fauna ya, hewan maaf. Macan dahan beruang madu, lutung merah, kukang, bekantan ya. Yang selain burung enggang. Kalau pepohonan hutannya ada bangkirai, ulin, meranti, keruin, dan gaharu. Wah, pohon gaharu ada di Kalimantan sayangnya. Unik sekali. Bahkan di sana ada jenis anggrek, kantung semar yang tadi saya sampaikan ya. Jahe Balikpapan. Dan ada kurang lebih 80 ekor orang utan di sana. Dan 60 ekor beruang madu. Nah, itu tentang hutan lindung ya. Jadi cagar alam ini natural, tapi untuk melindungi hewan dan tumbuhan boleh dijadikan wisata. Taman nasional ini alami gitu ya hutannya, tapi dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ya, diangkat selain boleh buat rekreasi. Ini contohnya Taman Nasional Ujung Kulon yang ada badaknya. Tadi hutan lindung lebih melindungi hewan, tumbuhan, dan termasuk resapan air ya. Nah, yang ini kebun raya, menghimpun tumbuhan untuk dari berbagai tempat dikumpulin jadi satu untuk dilestarikan. Ini disebutnya kebun raya. Ya, kebun raya Bogor contohnya. Masa ya belum pernah datang ya? Pasti udah pada datang ya. Nah, ini seperti ini penampakannya. Ya, kebun raya Bogor. Di sana banyak sekali. Silakan dilihat ini ya. Ini ada lagi berselfie. Ini ada taman-taman, Taman Tejesman, kebun Taman Sujana Kasan, Taman Meksiko. Masya Allah, semua tumbuh-tumbuhan dikumpulin dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri. Taman akuatik. Ya, bahkan ada museum zoologi di sana. Ya, bisa ngelihat jenis binatang yang diawetkan, ada dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah anak-anak ya, itulah materi kita pada hari ini. Itu adalah tempat pelestarian alam. Ya, jadi ada 4 model. Ya, saya ulangi, ada cagar alam namanya, ada taman nasional, ada hutan lindung, dan kebun raya. Mudah-mudahan kamu paham betul perbedaannya. Nanti di CPT Bapak akan keluarkan ya perbedaan di antara keempat tempat pelestarian ini ya. Mudah-mudahan kalian sekarang sudah paham betul ya. Dan semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.